Assalamualaikum pemirsa, kembali masih bersama dengan Agropolita News yang akan menyampaikan informasi seputar Malang Raya spesial untuk Anda. Bersama dengan saya Ilzam, kita simak berita Agropolita News selengkapnya. Terima kasih Anda masih bersama kami Agropolita News. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Agropolita News untuk menyajikan informasi tajam teraktual dari Malang Raya sekitarnya. Pemirsa, untuk berita pertama, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Palang Merah Indonesia Kota Batu. Dalam kunjungan Komisi E ini untuk menampung keluhan yang menjadi kendala kemajuan PMI Kota Batu. Liputannya untuk Anda spesial. Terus berikutnya Pak Dr. Hanif Juwadi, Ketua Bidang Organisasi, Pak Kris dan MC-nya tadi Bu Ulfa. Ini sebagian rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke PMI Kota Batu. Kedatangan Komisi E ke PMI Kota Batu ini dikarenakan fasilitas umum di PMI Kota kurang representatif atau kurang layak. Koordinasi ini dilakukan PMI Kota Batu bersama Komisi E DPRD Jawa Timur dan PMI Kabupaten Malang membahas kekurangan dan fasilitas penunjang kinerja PMI. Ketua PMI Kota Batu mengatakan sebelumnya Dinkes telah menganggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Batu dengan nilai 2,3 miliar rupiah. Namun terkendala refocusing saat masa COVID-19. Ketua PMI Kota Batu meminta dana bagi hasil cukai dan tembakau atau DBHJT dialokasikan untuk penunjang sarana kinerja PMI dengan dibangunkannya perkantoran yang representatif melalui Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang di PUPR kemudian dihibahkan ke PMI. Selain itu PMI Kota Batu membutuhkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bisa mengoptimalkan fasilitas dan revitalisasi gedung agar nantinya pelayanan akan menjadi maksimal. Alhamdulillah hari ini kita ke Rawuan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur secara full. Hanya ketuanya aja yang berhalangan hadir. Yaitu dalam rangka karena Komisi E salah satu mitranya yaitu terkait dengan masalah PMI yang ada. Untuk Kota Batu dari 38 kabupaten kota hanya PMI Batu yang belum mempunyai UTD maupun UDD.
Nah, ini direspon terutama oleh teman-teman Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sudah menganggarkan melalui DPHJAT terkait dengan pembangunan PMI. Tetapi kalau itu yang dilakukan, yang bangun harus melalui PUPR atau Dinas Kesehatan, harus setelah selesai dihibahkan kepada pemerintah PMI. Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan kunjungan ini terkait fasilitas umum gedung PMI dalam keadaan sangat mendesak dengan segala instrumen dan kelengkapannya. Ya, ini kunjungan rutin ke banyak PMI di seluruh wilayah Jawa Timur karena menjadi bagian dari mitra kerja Komisi E. Ya, kita hendak ngobrol panjang tentang bagaimana melakukan reoptimalisasi agar PMI Kota Batu itu menjadi lebih oke lagi. Persoalan yang kami tangkap tadi mendesak banget, pakai banget ya. PMI Kota Batu ini segera memiliki gedung yang representatif dengan segala instrumen dan kelengkapannya. Entah itu dihibahkan kepada PMI atau dibangun dan menjadi milik Pemkot dan kemudian diserahkan penggunaannya ke PMI itu tidak penting. Yang penting sesegera mungkin kita berharap bangunan PMI ini menjadi lebih representatif karena Kota Batu sangat membutuhkan. Kira-kira begitu. Karena ini rawan bencana, kota wisata, banyak hal ya tadi reasoningnya atau rasionalisasinya mengapa ini perlu ditingkatkan. Ini wajahnya kalau kayak gini ini kan kurang memadai ya, kurang memadai sebagai PMI di kota wisata. Kalau lahannya udah tepat, dekat dengan rumah sakit di tengah kota itu sangat tepat. Tinggal bagaimana menjadi lebih inilah. Untuk langkah-langkah yang ke depan yang diambil dari komisi seperti apa? DED kan sudah di Murni 2023. Kita hendak nanti matur kepada PJ yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh Kemendagri lewat gubernur untuk kemudian melakukan koordinasi super cepat begitu ya, agar bisa diwujudkan segera lah PMI ini. Wakil Ketua Komisi E mentargetkan ketika PJ Wali Kota Batu telah terpilih, kewenangan anggaran akan memiliki kejelasan budget dan ditambahkan dengan dukungan semua fraksi untuk melakukan revitalisasi. Gedung PMI tersebut akan dibangun menjadi milik Pemkot, selanjutnya diserahkan penggunaannya kepada PMI Kota Batu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, upaya tingkatkan integritas dan pemberantasan tuntas jual beli jabatan bagi para aparatur sipil negara, pemerintah daerah gelar sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Liputannya untuk Anda. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang harus dicegah dan diberantas. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Malang melakukan sosialisasi anti korupsi kepada aparatur sipil negara. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Malang pada Selasa 17 Januari 2023. Kegiatan yang diikuti seluruh kepala OPD, organisasi perangkat daerah dan camat beserta sekretaris. Sosialisasi ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, serta menciptakan budaya anti korupsi. Di samping itu, para ASN bisa melaporkan apabila mengetahui ada praktik jual beli jabatan, serta menolak jika diberi peluang dalam jual beli jabatan. Agar efektif, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja. Namun juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi. Satu, alhamdulillah, artinya menyampaikan hal-hal yang pernah disampaikan Pak Bupati di setiap kali pertemuan. Di setiap pertemuan itu kan masih, artinya alhamdulillah Kabupaten Malang semuanya itu didasarkan dengan kerja prestasi. Siapapun yang mereka berprestasi, ya tentunya mereka berhak untuk menduduki jabatan yang mulai dari sekcam, kemudian camat, sampai di dinas maupun sampai di tingkat sekda. Nah, maka bagaimana proses ininya? Ya tentunya melalui asesmen, kemudian ada penilaian kinerja. Nah, asesmen penilaian kerja itu didasarkan oleh BKPSDN, mereka diwajibkan untuk mengikuti asesmen TPK ya nanti. Artinya yang sama yang tadi disebut titipan dari DPR itu Pak, maksudnya tindakan ada kan banyak hal. Kenapa kalau kami tahu ini
MCP menyampaikan. MCP itu catatan-catatan yang dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu biasanya ada ruang-ruang yang melalui titipan sana. Maka itu kan menjadi bagian yang menurut kami dari hasil temuan capaian kerja kita yang dilakukan MCP, satu diantaranya melalui jalur lain satu diantaranya ya memang dari sana. Dengan sosialisasi diharapkan bisa membangun sumber daya manusia yang baik, meningkatkan integritas aparatur sipil negara, serta bisa memberantas praktek jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda pemirsa, karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin klasik. Selendang Sari, dansa semasa. Pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Mosok arep delok TV gambare semut tok kepiur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah ten digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih cling, suarane luwih jelas, tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set top box. Nanti tukune teh, wah, tumbase monggo kula teraken ten toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke teh. Tukokno teh. Monggo kula dherekaken. Anda masih bersama dengan kami, Agropolitan News pemirsa. Terima kasih, dan berita selanjutnya dari pertemuan bersama antara Komisi A dan pemerintah Desa Junrejo serta pemerintah Kota Batu terkait dengan kejelasan status aset Pemdes Junrejo yang dimanfaatkan untuk kantor Kecamatan Junrejo saat ini belum dapat diberikan keputusan. Liputannya untuk Anda. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Batu Haja Dewi Kartika. Dikarenakan pemimpin Kota Batu sendiri saat ini masih dijabat PLH atau pelaksana harian, yang mana merupakan pejabat yang diberikan kepercayaan melaksanakan tugas lembaga karena masa jabatan pemimpin lembaga berakhir, namun pemimpin lembaga baru belum dilantik.
sehingga PLH sendiri belum bisa memberikan beberapa keputusan penting yang dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Komisi A sendiri akan menunggu masa PLH selesai terlebih dahulu. Kemudian Komisi A akan kembali mengadakan rapat bersama dengan dinas terkait, Sekda, dan Desa Junrejo. Rapat tersebut untuk mencari keputusan bagaimana kejelasan status legalitas tanah yang saat ini telah dibangun kantor Kecamatan Junrejo. Pertemuan hari ini belum bisa mengambil keputusan karena memang di pemerintahan Kota Batu sekarang kan masih PLH kepala daerah, di mana PLH ini tidak bisa memberikan beberapa keputusan penting, tidak bisa diselesaikan oleh PLH. Kami menunggu masa PLH ini selesai dulu. Setelah itu akan kita adakan rapat bersama lagi dengan dinas terkait, dengan Sekda, juga dengan Desa Junrejo untuk mencari keputusan bagaimana kejelasan status legalitas tanah yang sekarang didirikan Kecamatan Junrejo. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, bertempat di ruang rapat Komisi Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi C DPRD Kota Batu melakukan kegiatan rapat kerjasama dengan penggiat seni Macapat. Rapat kerja ini sendiri merupakan tindak lanjut dari rapat Komisi C sebelumnya. Informasinya untuk Anda. Disampaikan oleh Wakil Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari rapat kerja bersama dengan pegiat seni Macapat kali ini adalah untuk mengapresiasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pegiat Macapat sehingga mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kegiatan tersebut yaitu Nembang Macapat. Kegiatan tersebut yaitu Nembang Macapat yang sebelumnya diselenggarakan berdurasi 996 jam non-stop yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2022, di mana acaranya sendiri melibatkan 387 peserta. Tujuan kita mengundang itu yang pertama kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bahwa teman-teman penggiat Macapat ini sudah melakukan satu kegiatan yang cukup bagus sehingga mendapat tanda dari MURI. Selain itu, dalam rapat kerja kali ini juga disampaikan terkait dengan rencana dan program kegiatan organisasi pegiat seni Macapat Indonesia Kota Batu periode 2022 hingga 2027. Rapat sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, serta dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, serta pegiat seni Macapat Indonesia Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Tontonan masih bersama dengan kami Agropolitan News pemirsa, namun jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena akan kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Pusing! Banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat
pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. TV ku burak, brebek-brebek. Deso iki, Deso. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nisrina? Aku nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. Untuk TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nisrina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News. Pemirsa, sholawat burdah warnai peringatan Hari Jadi PDAM Bondowoso yang ke-34. Hadir dalam gelaran tersebut Bupati Bondowoso Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin yang juga secara simbolis memberikan santunan kepada anak panti. Liputannya untuk Anda. Rangkaian kegiatan HUT PDAM Bondowoso ke-34 salah satunya diisi dengan menggelar bakti sosial dan sholawat di lingkungan PDAM Bondowoso. Selain acara menggelar sholawat, juga digelar acara santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Tampak hadir Bupati Bondowoso Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin yang hadir dalam peringatan HUT PDAM ke-34 tersebut bersama Kepala OPD. Berbagai kegiatan itu sebagai bentuk terima kasih PDAM Bondowoso kepada para pelanggan atas kepercayaannya menggunakan berbagai produk dan layanan yang disediakan, sehingga PDAM dapat berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam penyediaan air bersih. Saat pelaksanaan acara sholawat burdah di kantor PDAM Bondowoso, Bupati Bondowoso Dr. Andes Kiai Haji Salwa Arifin tampak hadir didampingi beberapa pejabat Pemkab Bondowoso. Bupati Salwa sangat mengapresiasi atas kinerja PDAM Bondowoso yang telah menghasilkan banyak prestasi dalam bidang pelayanan publik. Bupati berharap agar jangan cepat puas dengan apa yang telah dicapai. Tingkatkan kinerja seluruh jajaran direksi dan staf agar PDAM dapat terus eksis dan berkontribusi untuk Bondowoso. Sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Direktur PDAM dan semua karyawan, di mana dalam rangka HUT ke-34-nya dia mendatangkan atau menggunakan sholawat burdah. Itu menurut saya itu nilai lebih, tidak hanya biasanya menggunakan burdah. Tentunya pertama diharapkan melalui bacaan burdah doa supaya mudah-mudahan PDAM sampai upaya-upaya lahir memilih dengan baik, juga dengan bacaan burdah mungkin lebih maju lagi. Mungkin pesan-pesan yang untuk kedepannya Pak Bupati? Ya, terutama ya harus lebih baik lagi ke depan, terutama pelayanan kepada masyarakat, sosialnya harus naik, untuk omset juga yang juga harus lebih baik. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Sementara itu, Direktur PDAM Bondowoso April Arista Birawa SE menyampaikan PDAM sebagai badan usaha milik daerah akan bekerja secara maksimal dan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Bondowoso. Alhamdulillah Mas, semua dengan pertolongan Allah semua bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih dukungan dari Pemkab, dari DPRD untuk kesuksesan acara ini. Bagaimanapun juga kita berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Untuk kedepannya Pak, untuk pesan moral untuk karyawan sendiri Pak? Kami harapkan untuk karyawan dan karyawati, apalagi yang masih junior ini, banyak belajar dengan ditanamkan rasa jujur, disiplin, dan mau berinovasi. Bagaimana menjalankan perusahaan ini supaya selangkah lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih Bos. Yeah. Dari Bondowoso, Saiful Akbar ATV melaporkan.
Pemirsa, untuk berita selanjutnya, ratusan rider dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti jelajah jalur terbatas Gunung Arjuno. Jelajah terbatas Arjuno yang digelar Sipiturang Adventure Trail bisa Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, dalam rangka menghimpun donasi untuk pembangunan musola di Dusun Sumpit, Urang Desa Bocek. Liputannya untuk Anda, pemirsa. Ratusan rider adventure trail dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti bakti sosial jelajah hutan Arjuno dalam rangka menghimpun donasi pembangunan musola Jabal Barokah di Dusun Supiturang, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Para rider ini mengambil start di perkampungan Dusun Supiturang yang diberangkatkan oleh Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas serta panitia bakti sosial pembangunan musola Jabal Barokah. Peserta adventure dalam rangka pembangunan musola Jabal Barokah ini ditantang menjelajahi jalur ekstrim maupun fun yang ada di hutan Arjuno. Dengan mengambil jarak tempuh 50 km, para rider ini ditantang untuk melintasi jalur-jalur terjal di kawasan hutan Arjuno. Tidak hanya itu, bahkan dari panitia Supit Urang Adventure Trail juga menyiapkan jalur tanjakan berhadiah. Tanjakan berhadiah ini terbagi 3 kelas, antara lain kelas build up, kelas FFA, dan kelas odong-odong yang masih peserta. Melakukan registrasi hanya Rp10.000, peserta akan menghadapi tantangan di jalur tanjakan. Mas, bisa dijelaskan dalam rangka apa bakso ini, Mas? Dalam rangka bakso musola Jabal Barokah. Dari peserta dari mana aja nih, Mas? Dari seluruh Malang Raya, khususnya dari Jawa Timur. Untuk trek-trek yang diadu, Mas? Untuk trek kita menyediakan panjang sekitar 50 km dengan gas Gunung Mujer. Juga ada tanjakannya juga? Juga ada tanjakan berhadiah dari rumah Oma Dolar. Pelaksanaan Supiturang Adventure Trail yang digelar dalam rangka pembangunan musola Jabal Barokah ini dari awal hingga akhir kegiatan bakti sosial berjalan lancar dan aman. Dari Kabupaten Malang, Yan Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, namun jangan kemana-mana karena breaking news akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama dengan Agropolitan News. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis.
Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Agropolitan News. Pemirsa, Kampung Lumbung merupakan wisata petik buah stroberi yang berada di Kota Batu di atas lahan 2,3 hektar. Memang tidak pernah habis menawarkan beragam tempat wisata alam yang menarik, diantaranya wisata petik stroberi di Lumbung Stroberi yang berada di Jalan Nurul Kamil, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Seperti apa saja fasilitas yang ditawarkan yang katanya mulai beroperasi sejak tahun 2018 ini dan memiliki apa saja brand produk olahan lokal lainnya, mari kita simak liputannya. Kini pengunjung bisa berwisata sambil memetik buah stroberi di Lumbung Stroberi, tempat wisata yang berlokasi di Jalan Nurul Kamil, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dengan hadirnya Kampung Lumbung Stroberi yang beroperasi sejak tahun 2018 lalu dan di atas lahan milik desa seluas 2,3 hektar ini, pengunjung bisa menambah pengalaman baru sambil berlibur. Tempat ini memiliki potensi alam yang menghasilkan buah stroberi. Dinamakan Lumbung Stroberi, mayoritas petani di dusun ini adalah petani stroberi. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh unit usaha desa sebagai tempat wisata sekaligus menjadi ciri khas dari dusun Pandanrejo. Di tempat ini pengunjung bisa melihat kebun stroberi yang membentang luas dan subur. Pengunjung juga akan diajak mempelajari seluk-beluk stroberi mulai dari pembibitan hingga panen. Pengunjung bisa memetik sendiri buah stroberi sepuasnya. Yang membedakan tempat ini dengan tempat wisata petik buah lainnya adalah lokasinya terletak di antara Gunung Arjuna dan Gunung Panderman, sehingga pengunjung akan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Jika sudah lelah seharian beraktivitas, pengunjung bisa mengunjungi kafe serba olahan stroberi yang berada di satu kawasan dengan Lumbung Stroberi. Pengunjung juga bisa membeli oleh-oleh stroberi untuk hantaran. Lumbung Stroberi buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Memetik stroberi di hamparan kebun adalah salah satu kegiatan berkebun sekaligus bertamasya yang mengasyikkan. Di sentra perkebunan stroberi terbesar di wilayah Kota Batu, pengunjung layaknya pemilik kebun sebab mereka bisa menikmati sensasi petik buah stroberi sepuasnya. Selain dipergunakan sebagai wisata petik stroberi, di sana juga banyak makanan olahan stroberi seperti sari stroberi, stik stroberi, selai stroberi, jus stroberi, es krim stroberi, dan lain-lain. Tak hanya untuk petik stroberi saja, tapi juga bisa digunakan untuk workshop, reuni, dan acara ulang tahun, serta lain-lain. Sudah disediakan gazebo untuk acara tersebut. Kedepan dalam waktu dekat ini akan ada penambahan fasilitas, yakni homestay serta area camping ground di lahan seluas 2.000 meter yang belum tergarap.
Hal menarik lainnya dari wisata petik buah stroberi di Desa Pandanrejo adalah dapat dilakukan setiap hari termasuk malam hari karena pada bulan Juli dan Agustus stroberi masa panen raya buah musiman. Selain bisa membawa stroberi, pengunjung juga bisa membeli bibit buah dalam polybag yang banyak dijual oleh masyarakat setempat. Bagi wisatawan yang ingin menyantap stroberi segar langsung dari kebunnya, dapat berkunjung langsung ke Desa Pandanrejo dan bisa menghubungi media sosial official yang dimiliki tempat ini. Pengunjung hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp25.000 yang dipaketkan dengan petik buah. Selebihnya pengunjung akan dikenakan biaya tambahan saat membawa pulang per onsnya sebesar Rp6.000 dan juga welcome drink sari buah jus strawberry. Kenapa dinamakan lumbung stroberi atau kampung stroberi? Karena mayoritas petani di sini mayoritas petani stroberi semuanya, hampir 80% petani stroberi semuanya. Jadi kayak penghasilan warga sini kebanyakan dari hasil stroberinya itu. Untuk produk olahan sendiri kita ada juga sari buah, ada juga selai, sama ada juga kayak es krim sama jus stroberi juga. Untuk segmen pasarnya kita lebih ke kota sama daerah sih. Kebanyakan kalau untuk kota, luar kota itu Surabaya. Nah, kalau untuk luar daerah kebanyakan tamu dari Kalimantan. Khusus untuk lumbung stroberi atau petik stroberi, wisatawan bisa menikmati wisata edukasi yang merupakan paket di tempat ini, selain rafting dan lain-lain, mulai dari proses penanaman, panel, dan juga pengolahan produk. Tempat ini juga melibatkan petani sejumlah 10 hingga 20 petani guna menambah stok dengan kapasitas panen sebanyak 5 kuintal dalam sehari saat panen raya. Tempat ini juga memiliki segmen pasar saat panen di dalam dan luar kota untuk pendistribusiannya. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News dan pemirsa. Berikut perkiraan cuaca Rabu 18 Januari 2023 untuk daerah Malang Raya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kilas 2 Malang. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi Breaking News hari ini. Dan simak terus Breaking News di kesempatan esok hari di jam yang sama bersama dengan Agropolitan News. Saya Ilzam, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.